Bab 38, izinkan aku menikah dengan Reno. Aku merasakan hal yang aneh. Dante memang berubah, sangat berubah. Bahkan perlakuannya hampir sama dengan saat sebelum aku mengetahui semua kebohongannya. Anehnya adalah Dante sangat melarangku untuk keluar dari kamarnya. Alhasil, hampir seminggu aku menjadi penghuni tetap kamar Dante. Bahkan makan pun diantar oleh Dante, bukan pembantunya yang banyak itu. Padahal jika memang Dante menganggapku istimewa, aku ingin sekali membanggakan diriku di depan mereka yang pernah mengucilku. Apalah dayaku, aku seperti putri Rapunzel yang dikurung, hanya saja rambutku tidak sepanjang dirinya. Terasa sangat membosankan dan sangat monoton. Seharian penuh menatap televisi, diselingi dengan makan dan minum obat. Luka di sekujur tubuhku juga agak sedikit mengering. Aku sedikit bersyukur akan hal itu meski seringkali aku bermimpi buruk karena perlakuan Danita. Dante juga tidak memberikanku akses untuk menghubungi siapapun. Pernah sekali Dante menghubungi Nia. Aku memaksa Dante agar bisa melihat keadaan ibu. Aku sungguh merasa bersyukur dan terharu. Akhirnya aku bisa melihat ibu kembali, meski tidak sepenuhnya normal. Mungkin karena terlalu lama berbaring, ibu belum bisa berjalan hingga mengharuskannya bed rest untuk sementara waktu. Kata Nia, Dante sudah menyuruh orang yang ahli di bidang ini untuk melatih ibu agar sedikit demi sedikit bisa berjalan. Hanya saja itu aja, setelahnya tidak pernah lagi. Rasa untuk menemui ibu semakin bergejolak aja rasanya, namun Dante tidak pernah membahasnya. Dante memang membuktikan kalau dia akan menyembuhkan ibu. Hanya aja aku tidak tahu apa yang dia kerjakan beberapa hari ini. Dia hanya akan kembali ke kamarku saat waktunya minum obat. Dia sangat disiplin dan juga saat tidur. Selain itu, dia keluar dari kamar dan tidak balik lagi. Entah apa yang dia lakukan, aku sangat penasaran. Hanya aja aku tidak bisa melakukannya yang lebih. Dia tidak mungkin bekerja karena dia selalu memakai pakaian santai. Aku hanya takut kalau Dante kembali berdusta membohongiku di belakang dan merencanakan hal yang lebih menyakitkan. Sakit sekali rasanya ketika mendapati orang yang kita sayangi, kasihi, dan sangat kita percaya berdusta pada kita. Rasanya seperti ada yang hilang dan sangat tidak percaya. Berpikir keras pun percuma. Sebentar lagi jam minum obat. Dante pasti sedang berjalan menuju kamar ini. Aku penasaran kenapa dia tidak membiarkanku keluar aja dan mengurus diriku sendiri. Dengan begitu aku tidak perlu merepotkan banyak orang. Dan benar aja, tidak lama pintu terbuka dan muncullah Dante dengan nampan yang berisi gelas dan obat. Seperti biasa yang ia lakukan beberapa hari terakhir. Saatnya minum obat, ujar Dante seakan sebagai kata sapaannya setiap kali masuk, dengan senyuman manis yang secara tidak langsung membuatku tersenyum juga padanya. Dante duduk di depanku, memberikan beberapa obat dan gelas yang berisi air. Memakan obat seperti harinya pasti membuat kita bosan, sama sepertiku sekarang. Obat sudah seperti cemilan. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu minum obat untuk menunjang hidupnya? Pasti mereka sudah muak, hanya aja harus terpaksa diminum karena butuh. Gadis baik, gumam Dante mendekatiku mengecupku pelan. Aku tidak ingin dia melakukan hal yang sama lagi. Setelah minum obat, akan langsung pergi. Saat Dante bangun dari ranjang, aku langsung menarik pelan tangannya. Ia menatapku kebingungan. Jangan keluar, aku bosan menonton televisi terus seharian ini. Setidaknya kamu memperbolehkanku keluar dari kamar ini. Lagi pula Danita sudah pergi kan? Ucapku. Dante terlihat tidak nyaman dengan ucapanku. Aku bukannya tidak nyaman di dekatmu dan tidak mau menemanimu menonton televisi di sini. Juga bukan tanpa alasan aku melarangku untuk keluar. Lebih baik sekarang kamu jangan terlalu banyak bertanya. Kamu istirahat aja, biarkan aku bekerja dan menyelesaikan semua ini agar semua bisa kelar cepatnya. Lebih baik sekarang kamu istirahat. Besok pagi kita akan ke rumah itu. Biarkan aku memikirkan hal ini sebentar aja. Aku mohon kamu mengerti yang aku katakan, ucap Dante. Keluar dari kamarnya dan melupakan nampan yang tadi sempat dia taruh di atas meja laci samping tempat tidur. Bagaimana aku bisa mengerti kalau kamu tidak menceritakannya padaku, dan aku pikir kamulah yang paling mengerti hal ini. Kali ini aku begitu penasaran dengan keadaan luar kamar Dante. Aku pikir masih lama buat Dante masuk ke kamar ini seperti biasa. Aku memutuskan untuk keluar secara diam-diam. Karena sudah menjadi pekerja di rumah ini, aku tidak lagi takut merasa tersesat. Cukup sepi sampai ruang tengah.
Padahal biasanya banyak yang berlalu lalang untuk membersihkan rumah. Apa karena Danita sudah tidak ada di rumah ini? Ternyata aku yang salah. Semuanya sedang bekerja di luar, membersihkan area depan. Mungkin untuk memperbaiki kondisi taman depan rumah, Dante karena sebelumnya banyak sekali tanaman yang mati dan tidak terurus. Lalu di mana Dante? Aku mencoba berkeliling, ke ruang belajar tidak ada. Aku memutuskan ke dapur untuk mengambil minum. Sedikit berkeliling aja sudah membuatku kehausan. Baru aja sampai dapur, sudah ada beberapa pekerja dapur lainnya yang menatapku tidak suka. Nyaliku ciut melihat tatapan mereka. Meski bagaimanapun dia akan tetap membenciku meski jika nanti aku menjadi atasan mereka. Masih teringat dengan jelas kalau mereka selalu menghinaku bahkan di depan Danita. Seakan akulah penjahat besar di rumah ini. Memutuskan untuk tidak minum, aku hendak kembali ke kamar Dante. Sepertinya pria itu pergi entah kemana. Dia terlalu serius dan terlalu enggan untuk bercerita. Dasar murahan, aku pikir dia perempuan yang polos. Ternyata sangat licik. Dia sengaja menggoda Tuan Dante agar dia hamil dan menjadi nyonya besar. Aku sangat kasihan dengan nyonya Danita. Dia kalah karena perempuan murahan sepertinya. Ujarnya sengaja seakan ingin mengumumkan pada dunia betapa hinanya diriku ini. Aku tidak pernah menggoda Dante. Aku tidak pernah mau menjadi nyonya besar kalian dan aku juga tidak ingin hamil dalam keadaan seperti ini. Kalian tidak akan mengerti bagaimana tersiksanya aku karena hal ini. Jadi tutup mulut kalian dan nikmati pekerjaan kalian. Ucapku sangat emosi. Aku sampai mengepalkan tanganku, ingin menghajar mereka supaya mereka juga merasakan apa yang aku rasakan. Mereka hanya tidak mengerti bagaimana tersiksanya aku di hadapan Danita. Padahal mereka hanya berkata aja, namun cukup melukai hatiku hingga membuatku terlihat lemah di depan mereka. Menangis, namun langsung kuhapus. Selamanya mereka tidak akan mengerti bagaimana hinanya menjadi perempuan yang disewa rahimnya oleh pria yang dia cintai. Selamanya tidak akan mengerti. Terlalu kesal daripada membuat masalah menjadi keruh, aku memutuskan kembali ke kamar. Air mata ini tidak mau diajak kompromi, selalu saja keluar. Untung aja tidak ada pekerja lain yang berlalu lalang. Cinta? Aku berhenti, menengok ke arah suara. Reno, kenapa dia di rumah ini? Dan kenapa bersama dengan Dante? Kalian saling kenal? Tanya Dante, langsung menghampiriku dengan Reno. Aku sengaja melihat ke arah lain untuk menghapus air mata yang sebenarnya tidak mau aku perlihatkan ke Dante maupun Reno. Seharusnya mereka tidak perlu tahu betapa sedihnya aku di rumah ini, bahkan di hadapan bawahannya Dante. Dante memelukku di hadapan Reno. Aku lihat raut wajah Reno seketika syok. Ia bahkan sampai menutup mulutnya sendiri. Jangan bilang kalau dialah orangnya cinta, tanya Reno. Aku mengangguk. Tidak mungkin, ucap Reno. Sebentar, aku masih belum mengerti dengan semua ini. Coba jelaskan aku sekarang juga, ujar Reno sedikit emosi karena sedari tadi tidak ada yang mencoba menjelaskannya. Dante terlihat kebingungan dengan maksud Reno. Pantas aja ia juga tidak tahu apa-apa. Hanya aku dan Reno yang mengerti tentang hal ini. Iya Reno, dugaanmu tidak salah karena memang aku dan Dante adalah hubungan khusus seperti yang aku ceritakan beberapa hari yang lalu. Dugaanmu sangat benar, jadi susah untukku menjelaskannya, ucapku. Ragu menceritakan dengan cara apa. Dante hanya memandang kami curiga, tidak mengerti tentang apa yang sudah terjadi antara aku dengan Reno. Maksud kalian apa sih sebenarnya? Apa hubunganmu dengan sepupuku, anak? Tanya Dante. Aku syok mendengarnya. Reno sepupu Dante. Bagaimana bisa? Kenapa dunia harus sempit itu? Kalian sepupu? Bagaimana bisa? Tanyaku tidak percaya. Itulah sebabnya aku juga tidak percaya dengan hal ini, Cinta. Bagaimana mungkin sepupuku sendiri melakukan kejahatan seperti ini? Bagaimana mungkin dia begitu berani menghampiri perempuan tanpa adanya hubungan yang jelas? Bahkan sewa rahim. Dante, jelaskan padaku apa maksud dari semua ini sebelum aku semakin berpikir negatif padamu. Keadaan sudah mulai runyam. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk hal ini. Ini adalah urusan Dante dan Reno. Kamu tahu tentang itu? Reno, jangan berpikir aneh dulu. Ini antara aku dengan Danita. Kami sepakat untuk melakukan ini karena di antara kami berdua tidak ada yang melakukan hubungan suami istri seperti itu. Kamu tidak tahu kalau Danita pergi dengan pria lain di malam pertama kami dan dia juga yang mengatakan kalau tidak mau punya anak dariku. Sedangkan kami selalu dipaksa untuk punya anak. Karena itu ini adalah keputusan kami berdua, jelas Dante. Reno malah tertawa. Kenapa tidak mengadopsi anak aja? Masih banyak hal yang lain bisa dilakukan. Kenapa harus sewa rahim? Yang paling tidak aku mengerti adalah kamu menikmati hubungan hinamu dengan cinta, menggantungkan status hubungan kalian hingga membiarkannya dilukai oleh istri licik sahmu itu.
Kamu tidak tahu bagaimana liciknya perempuan itu, dan kamu masih mempertahankannya. Tidak mau menceraikannya. Please Dante, jangan serakah. Jangan melukai perempuan yang sudah mempertahankanmu meski kamu telah menyakitinya. Dari Reno aku tahu kalau Dante tidak mau menceraikan Danita. Ternyata ucapannya yang kemarin sama seperti sebelumnya. Hanyalah bualan aja. Aku tidak berdaya, Reno. Kamu tahu kalau orang tuaku bergantung pada mereka. Kalau aku menceraikannya, bagaimana nasib mereka? Mereka sudah candu akan harta. Aku juga tidak bisa membuat keluargaku terluka hanya karena seorang perempuan. Ujar Dante yang membuat hatiku hancur. Apa yang dia katakan sekarang sangat berbeda dengan sebelumnya. Sekarang dia malah mempertanyakan diriku atas keluarganya. Benar, aku hanyalah perempuan tidak berguna. Hampir aja aku menertawakan diriku sendiri karena sebegitu tidak berharganya di depan mereka. Apa yang bisa aku lakukan? Hanya bisa menangis, menyalahkan diri sendiri dan Tuhan karena membiarkan takdir yang sakit ini. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Apakah hanya bualan juga? Apa aku masih percaya dengan Dante setelah dia mengatakan hal itu? Ini sangat menyakitkan. Hanya karena seorang perempuan? Tanya Reno mengejek dan mempertanyakan ucapan Dante. Dante tidak menjawab, membuatku sedikit tertawa. Aku menatap Reno dengan harapan dia bisa membawaku keluar dari rasa sakit ini. Aku bahkan mengepas rasa malu yang kurasa. Reno, aku ingin keluar dari rumah ini. Kamu pernah janji untuk membantuku. Sekarang aku ingin menagih itu. Ucapku menangis terseduh-seduh di depannya. Janji apa? Apa yang aku tidak tahu dari kalian? Tanya Dante. Ia bahkan menaikkan nada bicaranya. Aku dan Reno saling tatap. Aku lebih percaya dengan Reno daripada Dante. Reno mengangguk. Biarkan aku menikahinya. Aku yang akan bertanggung jawab atas kehamilannya, ucap Reno pada Dante. Kenapa Reno memilih dengan cara menikahiku? Bukankah aku semakin memperkeruh masalah? Tapi saat ini aku ingin sekali keluar dari rumah menyakitkan ini. Dante tidak menjawab, yang membuatku semakin benci dengannya. Diamnya membuatku semakin benci. Dante, biarkan aku menikah dengan Reno. Denganmu hanya membuat kita berdua sama-sama tersakiti. Tidak mungkin. Jangan bermimpi, ucap Dante. Ia juga tersenyum miring yang entah mengartikan apa. Berarti kamu memang suka menyakitiku, ucapku menatapnya benci. Dan tidak ada penolakan atas hal itu, tambahku.